Terima kasih banyak untuk keluarga Arbina. Itu benar-benar sangat indah. Sungguh sangat terberkati. Saya baru saja mengatakan kepada saudara John Gasky sebelum kami keluar. Saya berkata, ada banyak waktu ketika saya duduk di sini, saya tidak ingin musiknya berhenti. Saya ingin musiknya terus berlanjut, karena musik menjangkau bagian jiwa yang tidak bisa dijangkau oleh kata-kata. Jadi, terima kasih banyak kepada keluarga Arbina, dan kami mengucapkan selamat atas pembaptisan ayahmu. Dan kita menantikan hari ketika kita semua berjalan di jalan yang terbuat dari emas. Dan semua masalah kehidupan ini berakhir. Jadi terima kasih untuk musik yang indah itu. Suatu kehormatan bisa berdiri di hadapan Anda di sini hari ini. Sejujurnya, saya sedikit gugup karena hal ini, tetapi tidak apa-apa. Saya menyadari bahwa berkhotbah dapat mengubah kehidupan, dan saya berkhotbah di sini bulan Januari lalu, dan hidup saya berubah setelah itu. Biasanya ketika pengkhotbah berkhotbah, ia berharap kehidupan jemaat akan berubah, tetapi kehidupan saya berubah setelah khotbah khusus itu. Jadi hari ini, khotbah kita berjudul, kemarin, hari ini dan esok. Dan bagi Anda yang menonton online, kami ucapkan selamat bergabung. Sekarang, PowerPoint untuk presentasi khusus ini ada di situs website Village, villagesda.org/liberty. Jika Anda geser ke bawah, ada dua tombol download kecil, dan salah satunya adalah PowerPoint untuk presentasi ini. Dan kemudian ada dokumen lain yang akan saya rujuk dalam khotbah di sini. Yang saya pikir semua orang harus membaca dan serukan kepada orang-orang Kristen di Amerika. Ini adalah dokumen yang sangat berkuasa. Tetapi khotbah kita hari ini berjudul, kemarin, hari ini dan esok. Dan saya hanya akan merefleksikan fakta bahwa sejarah memang terulang kembali. Dan kita pasti akan mengulangi kegagalan dan kesalahan sejarah, jika kita tidak meluangkan waktu untuk mempelajari sejarah untuk diri kita sendiri. Karena kemanusiaan tidak berubah. Kondisi manusia tidak banyak berubah dalam 6.000 tahun terakhir. Sebaliknya, mungkin yang lain mengatakan, mungkin manusia sudah menurun, secara moral. Tapi saya tidak berpikir kita menjadi lebih baik sebagai umat manusia. Ketika keluarga kami sedang tumbuh dewasa, putri saya dulu suka menonton serial Avonlea. Dan jika Anda pernah melihat serial Avonlea, ini sedikit mirip dengan Anne Green Gables. Yang berlatar belakang di Prince Edward Island di Kanada pada tahun 1880-an, 1890-an, awal 1900-an. Dan yang Anda perhatikan di sana adalah bahwa orang-orang muda selalu antusias dengan teknologi terbaru. Telegraf, telepon, mesin uap, air yang mengalir, tangki air di dalam toilet, dan lain sebagainya, serta kemajuan di bidang kedokteran. Dan Anda tahu, dengan menonton serialnya, tahun 1914 sudah dekat. Dan dengan teknologi kita yang terus meningkat, itu tidak membuat kita lebih baik secara moral. Itu juga berarti kita bisa membunuh dengan lebih efisien. Dan saat Anda menonton serial ini, mengetahui apa yang akan terjadi pada anak-anak muda itu. Karena salah satu dari mereka mendaftar untuk bergabung dengan Angkatan Laut Inggris pada pecahnya peperangan pada tahun 1914. Anda menyadari bahwa semua optimisme mereka tentang kondisi manusia dan kemajuan teknologi, tidak akan berjalan seperti yang mereka harapkan. Jadi khotbah kita hari ini berjudul, kemarin, hari ini, dan esok. Dan saya melakukan banyak penyelidikan untuk khotbah khusus ini. Saya membaca buku ini di sini yang berjudul, The Harvest of Sorrow. Ini adalah kisah yang menarik dari Oxford University Press. Ini berbicara tentang apa yang terjadi di Holodomor Ukraina, kelaparan Ukraina, tahun 1929 hingga 1932. Dan sementara putra saya berada di rumah untuk merayakan Natal, saya membaca sebuah buku berjudul, The Great Terror. Tentang apa yang dilakukan Stalin terhadap rakyat Soviet, pada tahun-tahun 1937 sampai tahun 1939, di mana dia memusnahkan jutaan rakyatnya sendiri. Dan kemudian saya juga membaca biografi Stalin di sini, yang merupakan kisah yang menarik. Dan saya mendorong Anda untuk meluangkan waktu untuk mempelajari sejarah. Karena dengan begitu, Anda dapat memahami apa yang terjadi hari ini. Upaya untuk melenyapkan dan memusnahkan serta menghapus sejarah suatu bangsa. Hanyalah upaya untuk mempersiapkannya untuk sebuah sistem totalitarianisme di masa depan. Ketika orang tidak tahu siapa mereka, ketika mereka tidak tahu dari mana mereka berasal, mereka jauh lebih terbuka terhadap anjuran dan pemaksaan kejahatan. Jadi saya mengundang Anda untuk menundukkan kepala bersama saya, dan kita akan membuka dengan berdoa. Bapa terkasih di surga. Kami bersyukur hari ini atas kebebasan yang kami miliki untuk menikmati hari Sabat bersama. Bapa, saya berterima kasih karena Engkau telah menyertai kami melewati pandemi ini. Saya berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas karunia kehidupan dan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih bahwa kami masih dapat saling bertukar pikiran. Saya berdoa ya Tuhan, agar ketika kami berbagi di sini pagi ini. Saya berdoa agar Roh Kudus-Mu akan tercurah ke atas kami. Agar kami tidak hanya bertambah dalam pengetahuan, karena pengetahuan menghasilkan simbal yang berbenturan. Tetapi agar kami dapat bertambah dalam kasih kepada saudara-saudari kami, dan terhadap satu dengan yang lain. Jadi Bapa, berkatilah kami sekarang dengan karunia Roh Kudus-Mu, kiranya para malaikat-Mu menjaga tempat ibadah ini.
Dan berbicaralah melalui saya dalam doa saya yang rendah hati, dalam nama Yesus saya memohon. Amin. Jadi ketika kita berpikir tentang surga, kebanyakan orang ingin masuk ke surga. Saya belum pernah bertemu dengan seseorang, yang jika mereka percaya pada konsep surga, tidak ingin pergi ke surga. Namun adalah hal yang mengejutkan bahwa di dalam kitab suci, ada ayat yang sangat terkenal, Wahyu 12 ayat 7, yang mengatakan, dan ada apa di surga? Ada perang. Dan itu semacam catatan yang mengagetkan bahwa ada perang di surga. Kita tidak suka gagasan bahwa ada perang di surga. Dan kita cukup senang bahwa perang itu terjadi di masa lalu, pada awal kontroversi besar, di mana setan menantang Bapa Surgawi kita. Tetapi gagasan bahwa ada perang di surga, adalah sesuatu yang mengganggu pemikiran kita. Sekarang, kata yang digunakan Rasul Yohanes di sana, dia mengatakan kai ginomai polemos. Polemos. Dan kita mendapatkan kata polemik dalam bahasa Inggris dari situ. Kata yang telah diterjemahkan perang di surga itu, adalah kata yang kita gunakan ketika kita mengatakan polemik atau perdebatan. Dan polemik tidak harus berupa pertarungan fisik, tetapi merupakan pertarungan tentang pemikiran. Jadi kita bisa mengatakan bahwa apa yang terjadi dalam perang itu mungkin bukan perang fisik. Tetapi itu adalah pertarungan tentang pemikiran, dan pertarungan tentang pemikiran yang berhubungan dengan hakikat kebenaran. Dan karena Allah sendiri adalah kebenaran, dan Yesus adalah kebenaran, dan tahtanya didasarkan pada kebenaran. Maka peperangan di surga ini berkaitan dengan karakter Allah. Sekarang, itu adalah perang ideologi. Dan saya baru menyadari bahwa sekarang pukul 12:42 menit. Jadi saya dengan rendah hati memohon kepada mereka yang sedang menyiapkan hidangan yang begitu lezat bagi kita, harap bersabar dengan kami pagi ini. Inilah yang akan kita bahas hari ini, pendahuluan, kemarin, hari ini, esok, dan kemudian kesimpulan. Salah satu penulis favorit saya adalah Solzhenitsyn, dan ini adalah apa yang dikatakannya merefleksikan sifat ideologi. Dia mengatakan ini, untuk melakukan kejahatan, manusia pertama-tama harus percaya bahwa apa yang dilakukannya adalah baik. Atau bahwa itu adalah tindakan yang dipertimbangkan dengan baik sesuai dengan hukum alam, itu adalah ideologi. Itulah yang membuat kejahatan mendapatkan pembenaran yang telah lama dicari dan memberikan pembenaran yang diperlukan bagi si pelaku kejahatan. Ini adalah teori sosial yang membantu membuat tindakannya tampak baik dan bukannya buruk di mata dirinya dan orang lain. Sehingga dia tidak akan menanggung teguran dan kutukan, tetapi justru menerima pujian dan penghargaan. Ideologi membenarkan kejahatan. Dan jika ideologi Anda atau sistem pemikiran Anda terpisah dari kitab suci, maka Anda akan terlibat dalam kejahatan, karena ideologi membenarkan dan memaafkan kejahatan di mata pelakunya. Ideologi membenarkan kejahatan di mata para penjahat, membungkam keraguan mereka. Dan hal ini menyebabkan tepuk tangan dari orang-orang di sekitar yang memiliki ideologi yang sama. Dan pandangan penting Solzhenitsyn di sini adalah bahwa ideologi memperkuat keinginan untuk berbuat jahat. Ideologi membungkam hati nurani agar pelaku kejahatan melakukan lebih banyak kejahatan lagi, dan membenarkan pelaku kejahatan itu sendiri. Jadi hari ini kita akan membahas kemarin, kita akan melihat sebuah ideologi dan penderitaan yang ditimbulkannya di masa yang lampau. Kita akan melihat ideologi yang sedang dimainkan saat ini. Dan kita akan melihat secara nubuatan pada apa yang kita tahu akan terjadi sebelum Yesus datang kembali. 3 ideologi yang terpisah tetapi saling terkait yang sedang terjadi di sekitar kita. Jadi, kemarin, apa yang terjadi kemarin? Baiklah, saya akan kembali ke masa lalu di sini, sekitar 90 tahun yang lalu, jadi satu kehidupan yang lalu. Saya ingin membawa kita kembali ke bekas Uni Soviet pada tahun 1932, tahun 1933. Jutaan orang terbaring sekarat karena kelaparan. Dalam kelaparan buatan manusia yang melanda dari Ukraina sampai ke Kaukasus Utara hingga Kazakhstan dan Asia Tengah. Mereka yang masih hidup, tidak memiliki kekuatan untuk menguburkan para korban. Banyak orang hanya berbaring di rumah mereka, di desa mereka dan mereka menunggu untuk mati. Kisah janda Sarfat, di mana seorang wanita berkata, ini adalah makanan terakhir saya akan memakannya dan kemudian saya akan mati. Diulangi secara harfiah di jutaan rumah tangga di seluruh Uni Soviet. Para korban ini diawasi oleh regu-regu pejabat Partai Komunis Soviet yang berkelimpahan. Dan ini adalah klimaks dari apa yang Stalin sebut sebagai revolusi dari atas, di mana sekitar 15 juta orang tewas. Ini mungkin merupakan kejahatan terbesar dalam sejarah manusia. Ada pepatah di bekas Uni Soviet, yaitu Adolf Hitler, dia adalah seorang diktator kecil di zaman Joseph Stalin. Jadi Adolf Hitler mungkin telah membunuh jutaan orang, tetapi Joseph Stalin membunuh puluhan juta orang. Jadi bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa ini terjadi? Nah, setelah revolusi Bolshevik tahun 1917, Lenin dan Stalin memandang kaum tani Rusia dan Uni Soviet dengan kecurigaan dan dengan penghinaan ideologis. Sebagian besar petani adalah penganut ortodoks, mereka tidak percaya pada ideologi ateis yang baru. Fokus Stalin dan Lenin adalah pada pabrik dan pekerja di kota-kota.
Dan mereka hanya memiliki sedikit pemahaman tentang bagaimana sektor pertanian sebenarnya bekerja. Oleh karena itu, setiap strategi Soviet, rencana 5 tahun, rencana ekonomi baru, langkah besar ke depan, dan semua strategi lainnya. Semua ini adalah upaya untuk membuat realitas sesuai dengan ideologi. Dan cepat atau lambat, ketika realitas dipaksa untuk mematuhi ideologi, realitas akan memaksakan dirinya sekali lagi. Ini seperti bau badan, tidak peduli seberapa keras Anda berusaha menutupinya, pada akhirnya akan tercium juga. Jadi realitas akan selalu mengalahkan ideologi. Dan Stalin tidak bisa membuat sektor pertanian sesuai dengan ideologi sosialisnya. Jadi, dia memutuskan untuk menasionalisasi atau membuat negara memiliki semua produksi pangan di Uni Soviet. Dia ingin mengamankan pasokan biji-bijian ke kota-kota, dan dia juga ingin menghancurkan budaya nasional Ukraina. Sekarang, mengapa hal ini penting? Karena Ukraina, dulu sama seperti sekarang, adalah lumbung pangan bagi sebagian besar dunia. Kita hidup di atas sekitar 4 inci lapisan tanah di seluruh dunia. Singkirkan lapisan tanah atas itu dan tamatlah riwayat kita sebagai umat manusia. Mereka mengatakan bahwa sekitar 25% dari lapisan tanah atas dunia berada di perbatasan Ukraina. Ini adalah bagian yang sangat berharga dari planet bumi. Jadi bagaimana Lenin dan Stalin melakukan proses ini? Mereka menghidupkan kembali semangat perang revolusioner, dan mereka berpendapat bahwa mereka menciptakan kelas musuh yang disebut kulaks. Nah, konsep kulaks adalah konsep yang sangat dinamis. Dan Lenin berpendapat bahwa kulaks adalah petani kaya yang mengeksploitasi petani miskin. Dengan meminjamkan uang kepada mereka dengan suku bunga tinggi dan memiskinkan tetangga mereka. Itulah pembenaran ideologisnya. Mereka adalah petani kaya yang mengeksploitasi atau menindas petani miskin. Pada kenyataannya, kehidupan jauh lebih kompleks. Bayangkan, jika seorang petani miskin yang tidak memiliki hewan ternak berhasil mendapatkan panen yang baik selama 2 tahun. Dan berhasil membeli seekor sapi atau kuda untuk dirinya sendiri, ia kemudian menjadi seorang kulaks. Dan begitu dia mencapai status kulaks dalam ideologi Marxis, dia sekarang memiliki apa yang mereka sebut kesadaran golongan kulaks, yang tidak dapat dihilangkan. Begitu Anda memiliki kesadaran golongan itu. Menurut Lenin dan Stalin, tidak peduli seberapa miskinnya Anda sekarang adalah seorang kulaks, dan Anda adalah musuh negara. Itu juga terjadi bahwa jika Anda seorang petani ortodoks yang taat, Anda mungkin akan diklasifikasikan sebagai kulaks. Dan di bawah Stalin, kebijakan menjelek-jelekkan kaum kulaks, yang mulai terjadi di pemerintahan Lenin, bergeser menjadi kebijakan pemusnahan. Ini adalah beberapa bukunya, Anda dapat email saya untuk membaca buku-buku ini adalah sejarah yang menarik. Inilah yang dikatakan Stalin di tahun 1929. Dia berkata, kita telah beralih dari kebijakan membatasi kecenderungan eksploitasi kulak, menjadi kebijakan meniadakan kulak sebagai sebuah golongan. Maka pada tahun 1929 hingga 1932, Stalin melancarkan pukulan 3 kali lipat kepada para petani Uni Soviet. Tahap pertama adalah delukakisasi, delukakization. Tahap kedua adalah kolektivisasi paksa, yaitu menghilangkan semua properti pribadi dan memaksa orang di pertanian kolektif. Dan yang ketiga adalah holodomor, yang sekarang kita kenal dengan istilah kelaparan buatan manusia. Sekarang tahap pertama, delukakisasi, berarti bahwa kaum kulaks dijelek-jelekkan di media resmi. Surat kabar resmi Uni Soviet, atau Politburo, dikenal sebagai Pravda, yang ironisnya berarti kebenaran. Dan pada dasarnya itu adalah sekumpulan kebohongan. Jadi ketika para editor Pravda memahami apa yang ingin dilakukan Stalin, mereka memutuskan untuk menjelekkan golongan masyarakat ini, yang sebelumnya semua orang memandang sebagai tetangga mereka. Ini adalah berita palsu yang didorong secara ideologis. Ini bukan hal yang baru. Dan kaum kulaks dijelek-jelekkan. Mereka disebut sampah dan teroris. Dan Pravda berpendapat bahwa mereka perlu dimusnahkan, dan ada seruan agar mereka disingkirkan dari masyarakat. Karena mereka merupakan musuh golongan terakhir sebelum mereka dapat mencapai negara sosialis yang sempurna. Jadi kemudian pada tahun 1929, setelah menjelekkan kaum kulaks, Stalin memulai proses pemusnahan. Banyak keluarga yang dideportasi begitu saja ke wilayah utara Kutub Utara, di mana mereka ditinggalkan di kamp kerja paksa, banyak dari mereka yang meninggal. Anak-anak dikumpulkan, dan mereka dimasukkan ke dalam kamp-kamp area terbuka dan dibiarkan kelaparan. Dan banyak orang ditembak begitu saja di ladang mereka. Itu adalah proses yang menciptakan teror di seluruh bekas Uni Soviet. Dan sebenarnya ada salah satu dokumen di website kami, villagesda.org/liberty. Ada sebuah kisah luar biasa tentang sekelompok orang Kristen di Ukraina yang berdoa dan berkata, Tuhan, apa yang Engkau ingin kami lakukan? Dan mereka bisa melihat apa yang akan terjadi, dan mulai mendapatkan mimpi dan penglihatan bahwa mereka harus meninggalkan Ukraina.
Kalian harus pergi ke timur. Dan banyak di antara mereka yang pergi ke timur. Dan ketika mereka pergi ke timur, seseorang berkata, tidak, saya ingin kembali ke Ukraina, karena rumah saya di sana dan di sana nyaman. Jadi mereka melakukannya, dan mereka terbunuh dalam perjalanan. Dan orang-orang Kristen itu terus bergerak ke timur, mereka tiba ke tempat yang saat itu adalah Tiongkok nasionalis. Ketika mereka tiba di Tiongkok nasionalis, mereka berpikir Tuhan telah membawa kita ke tempat yang aman. Tetapi mereka terus memiliki mimpi, dan Tuhan terus berkata kepada mereka, terus maju, terus maju. Dan banyak yang tinggal di Tiongkok, di mana mereka disusul oleh Red Army di Gunung Seitung, dan mereka juga binasa. Dan mereka yang terus berjalan, pergi ke Taiwan, untuk sebagian besar ke Taiwan, kemudian mereka menuju ke Kanada. Dan kesaksian orang-orang Kristen itu, sekarang Anda dapat download dari situs website gereja kami. Dan ini adalah himbauan bagi orang Kristen saat ini yang mengatakan, jangan berpikir bahwa hanya karena Anda memiliki kenyamanan materi hari ini, itu akan selalu ada. Dan janganlah berpikir bahwa pemerintah yang tampaknya baik hari ini, dimanapun Anda tinggal, akan selalu baik kepada orang-orang beriman. Jika Tuhan memanggil Anda untuk pergi, seperti Sodom dan Gomora dan Lot dan keluarganya. Jika Tuhan memanggil Anda untuk pergi, Anda harus terus maju dan tidak menoleh ke belakang, seperti yang dilakukan istri Lot. Ini adalah kisah yang menarik, ini disebut himbauan kepada orang-orang Kristen Amerika. Semua orang harus membacanya, dan Anda dapat mengunduhnya dari situs website kami. Jutaan orang hanya ditembak, dibiarkan kelaparan atau dideportasi ke kamp pengasingan di utara. Stalin mengeluarkan dekret yang memungkinkan eksekusi hukum anak-anak berusia 12 tahun ke atas. Mengapa usia 12 tahun? Karena menurut ideolog Marxis, kata mereka, seorang anak telah mencapai kesadaran golongan kulak pada usia 12 tahun. Jadi jika ayahmu memiliki seekor sapi, atau ibumu memiliki seekor kuda, itu berarti kamu adalah petani yang sedikit lebih baik. Itu berarti pada usia 12 tahun, Anda memiliki kesadaran golongan yang tidak dapat dihindari. Anda selamanya adalah musuh negara dan dari rakyat. Oleh karena itu, negara berwenang untuk mengeksekusi Anda pada usia 12 tahun, dan ini terjadi dalam jumlah yang sangat besar. Sebuah novel Soviet pada tahun 1934 merangkum sikap Partai Komunis Soviet terhadap kaum kulaks, inilah yang mereka tulis. Mereka berbicara tentang golongan kulak yang mengatakan, tak seorang pun dari mereka bersalah atas apapun. Tetapi mereka termasuk golongan yang bersalah atas segalanya. Sekarang, gagasan ini, bahwa Anda dihakimi bukan berdasarkan karakter Anda, tetapi berdasarkan kelompok sosial di tempat Anda berada, masih hidup dan bertahan hingga saat ini. Ini ada di mana-mana. Ironisnya adalah bahwa Senin ini kita merayakan Hari Martin Luther King, yang berpendapat bahwa dia memimpikannya suatu hari ketika kita dinilai bukan oleh warna kulit Anda, tetapi oleh karakter Anda. Dan sementara kita masih merayakan Hari Martin Luther King, kita telah sepenuhnya membalikkan ajarannya di universitas-universitas kita. Sekarang kita mengatakan, Anda dinilai berdasarkan kelompok di mana Anda menjadi bagiannya. Entah Anda heteroseksual atau gay, dan sebagainya, entah Anda berkulit hitam atau putih, atau entah Anda cisgender atau transgender, itu adalah beberapa contoh modern. Dan sekarang Anda dinilai baik dalam masyarakat, atau secara mendasar jahat dalam masyarakat, berdasarkan kelompok di mana Anda berada. Dan Anda mungkin mengatakan, apa yang dikatakan novel ini tentang kulaks berlaku untuk kita hari ini. Tidak satu pun dari mereka bersalah atas apapun, kelompok tertentu, meskipun mereka dijelek-jelekan dalam masyarakat modern kita. Tetapi mereka termasuk dalam kelas atau kelompok yang bersalah atas segalanya. Setelah delokalisasi, adalah kolektivisasi paksa. Ini mengumpulkan semua properti rakyat, dan hewan ke dalam peternakan kolektif. Para petani tidak menginginkannya, dan mereka membunuh jutaan hewan mereka, daripada membiarkan Stalin mendapatkan hewan-hewan mereka. Maka Stalin mengumpulkan para petani, dan dia memasukkannya ke dalam apa yang dikenal sebagai selang Sov atau selang batu bara. Dan ketika saya dulu bekerja di Uni Soviet, saya biasa mengunjungi banyak pertanian kolektif tua ini, dan mereka sangat kumuh. Anda tidak ingin bekerja di salah satu tempat itu. Saat berada di pertanian kolektif tersebut, Partai Komunis hampir tidak membayar orang untuk bekerja seharian. Tetapi mereka menetapkan target produksi pangan yang sangat tinggi. Dan target tersebut sengaja dibuat sangat tinggi. Jadi, jika seorang petani ditemukan, misalnya, sedang berjalan pulang dari ladang, dan mereka melihat jelatang di pinggir jalan. Dan mereka memetik jelatang tersebut untuk membuat sup jelatang di rumah, maka petani tersebut akan dieksekusi karena telah mencuri milik negara. Setiap petani yang kedapatan memakan makanan di luar jatah, akan dieksekusi. Banyak pemimpin partai dari Ukraina menjelaskan kepada Stalin bahwa target-target ini tidak realistis. Tetapi Stalin dengan kejam menegakkan target produksi pangan. Polisi, militer, dan tentara dikirim untuk mengambil makanan dari Ukraina, dari pertanian kolektif, dan seluruh pedesaan, dan jutaan orang dibiarkan mati kelaparan. Itu adalah kelaparan buatan manusia. Petani diusir dari kota-kota sehingga mereka tidak akan menjadi beban pada pasokan makanan. Partai Komunis melarang siapapun membawa makanan ke Ukraina untuk mengurangi keparahan kelaparan. Beberapa orang Kristen Barat mencoba mengirim makanan ke bagian dunia tersebut, dan komunis menghentikan kedatangan makanan tersebut. Kelaparan massal terjadi, dan jutaan orang tewas. Sekarang, ini adalah bencana yang dikenal luas. Pejabat Partai Komunis, anggota Komsomol. Komsomol, Komunisticheski Soyuz Molodiozy, itu adalah persatuan anak muda komunis,
Saya rasa ini seperti Pramuka, hari ini. Mereka adalah organisasi pemuda Partai Komunis. Mereka mengirim anggota Komsomol ke Ukraina, dan mereka mengambil bagian dalam pencurian makanan dari rakyat. Para aktivis partai keluar, wartawan asing mengetahui tentang hal itu, begitu juga dengan para duta besar. Semua orang tahu kebenaran tentang kelaparannya, tetapi tidak ada yang bisa membicarakannya. Bahkan, Stalin membuatnya ilegal untuk bahkan menyebutkan kemungkinan di Uni Soviet bahwa ada kelaparan yang terjadi. Sekarang, Stalin tahu persis apa yang sedang terjadi. Berikut foto istrinya, Nadezhda Alliluyeva. Nadezhda artinya harapan, ironisnya. Dia adalah seorang revolusioner Bolshevik bersama dengan Joseph Stalin, dan dia merasa agak bosan. Jadi, Stalin menyarankannya untuk mengambil kursus produksi tekstil, dan dia melakukannya. Ketika dia pergi ke sekolah teknik untuk belajar tentang produksi tekstil, dia bertemu banyak anak muda yang baru saja berpartisipasi dalam delokalisasi dan kolektivisasi paksa di Ukraina. Dan mereka memberitahu dia apa yang terjadi. Mereka menceritakan kengerian kanibalisme, anak-anak yang ditangkap dan ditembak atau dibiarkan mati kelaparan. Mereka menceritakan kengerian seluruh kota atau kota di mana semua orang mati kelaparan. Dan itu membuat Nadezhda ngeri. Maka dia mengadukan hal itu pada Stalin. Stalin berpendapat bahwa dia hanya tertipu oleh propaganda Trotskis atau berita palsu, seperti yang kita katakan sekarang. Tapi dia memastikan istrinya tidak pernah mendengar itu lagi. Apa yang dia lakukan? Dia menyingkirkan semua mahasiswa dari setiap perguruan tinggi yang telah berpartisipasi dalam delokalisasi dan kolektivisasi. Apa maksudnya? Itu berarti mereka dikirim ke kamp kerja paksa, atau dieksekusi dalam jumlah puluhan ribu orang. Pertengkaran antara Stalin dan Nadezhda atau Nadia ini, tampaknya menjadi penyebab bunuh dirinya pada awal November tahun 1932. Dan bagaimana dengan kita di Barat? Kalangan diplomatik mengetahui kebenarannya. Kita tahu itu sekarang dari kabel-kabel diplomatik yang kembali ke Barat. Para jurnalis Barat juga tahu kebenarannya. Namun, banyak jurnalis dan ilmuwan yang ingin meminta maaf atas ideologi Marxis. Secara rutin menutupi kebenaran dan mengulangi kebohongan Partai Komunis Soviet. Contoh paling mengerikan adalah Mr. Walter Durante, koresponden khusus New York Times di Moskow. Dia memenangkan pujian dari Stalin dan memenangkan Pulitzer atas pelaporannya, yang dengan gigi menyangkal bahwa ada peristiwa mengerikan yang terjadi di Ukraina atau di Uni Soviet. Dan dia membantah bahwa jutaan orang sekarat, dan dia membantah bahwa ada kelaparan. Berita palsu yang didorong secara ideologi masih ada saat itu seperti sekarang ini. Berhati-hatilah dengan apa yang Anda tonton. Lalu bagaimana kita bisa menguraikan peristiwa mengerikan ini? Nah, saya menyusun sebuah tabel. Saya suka menyusun tabel. Ini membantu saya meringkas berbagai hal. Jadi ideologi yang dominan adalah Marxisme. Sumber dari ideologi dominan itu adalah Marx, dan saya percaya bahwa Marx bukanlah seorang ateis, melainkan seorang pemuja setan. Ada bukti yang kuat untuk itu. Cakupan ambisinya adalah revolusi global di sepanjang aliran golongan. Sifat dari kesenjangan sosial, seperti kelompok mana yang akan kita jelek-jelekkan? Itu terjadi di sepanjang jalur ekonomi. Dan kelompok yang dijelek-jelekkan pada saat itu adalah kulaks. Siapa penganiayanya? Mereka adalah anggota Komsomol, organisasi pemuda komunis, dan anggota Partai Soviet. Dan hasilnya, kematian akibat dekulakisasi, diperkirakan 6,5 juta. Kematian akibat kelaparan di Kazakhstan, 1 juta kematian, akibat kelaparan di Ukraina 7 juta. Sekitar 14,5 juta hingga 15 juta kematian. Nah, itulah jumlah kematiannya. Itu belum termasuk puluhan juta orang yang dideportasi, diasingkan, kehilangan anggota keluarganya, dan kehidupannya dihancurkan oleh ideologi ini. Bersyukurlah bahwa kita tinggal di Amerika. Dan bersyukurlah bahwa ideologi yang merusak ini belum menguasai bangsa kita. Lantas bagaimana dengan hari ini? Nah hari ini, ideologi Marxis itu telah bermetamorfosis menjadi apa yang dengan sopan kita sebut Marxisme kultural budaya Marxisme. Dan ini memiliki banyak manifestasi, dan itu ada di sekitar kita. Dan jika Anda mendengarkan panel sekolah sahabat kami hari ini, Anda akan mendengar sebuah referensi tentang ideologi gender yang sekarang sedang didorong. Di universitas-universitas di Barat, khususnya di sini, universitas-universitas di Amerika. Sekarang, teori kritis budaya pada dasarnya mengatakan bahwa ada penindas dan ada kelompok tertindas di masyarakat. Dan ini semua didasarkan pada hubungan kekuasaan. Dan pejuang keadilan sosial adalah orang yang berusaha untuk menghapus penindasan itu, untuk menyetarakan hubungan kekuasaan di dalam masyarakat. Dan tentu saja, ada piramida korban dan hierarki korban dalam kelompok-kelompok tertindas. Jadi Anda memiliki olimpiade penindasan, di mana semua orang ingin mengumpulkan poin penindasan sebanyak yang mereka bisa. Mengapa? Karena dalam pemikiran teori kritis, para penindas melihat dunia dari sudut pandang mereka. Tetapi yang tertindas melihat dunia dari sudut pandang mereka, dan dari perspektif penindas, itu dikenal sebagai epistemologi sudut pandang. Dan hasil akhir dari itu adalah bahwa yang tertindas selalu memiliki suara yang lebih besar dalam masyarakat dan wawasan yang lebih luas daripada para penindas. Baiklah, begitu cara kerjanya. Jadi semakin tertindas Anda, semakin banyak poin korban yang dapat Anda kumpulkan ke dalam diri Anda sendiri.
Semakin berwibawa suara Anda sekarang di dalam masyarakat. Dan kita dapat berbicara tentang berbagai dimensi tentang hal ini. Ada berbagai aspek, ada teori kritis, teori gender kritis, studi LGBTQ, studi pasca-kolonial, studi lemak. Ada banyak sekali penelitian di luar sana. Saya hanya ingin merefleksikan salah satu darinya di sini selama beberapa menit di sini hari ini. Dan ini adalah hasil langsung dari teori kritis dan ideologi Marxis, dan itu dikenal sebagai teori ras kritis. Dan jika Anda berkata, mengapa Anda berbicara tentang hal ini Pastor Fine? Yah, saya akan mengatakan ini, ada rasisme di Amerika. Itu benar sekali. Dan jika Anda tidak percaya, saya akan bertanya kepada setiap orang tua kulit putih. Apakah Anda lebih suka anak Anda dilahirkan sebagai orang kulit putih atau kulit hitam di Amerika? Itu kebenarannya. Ada rasisme. Sekarang, saat Anda berkeliling setiap masyarakat di bumi, Anda melihat bahwa kebencian etnis dan ras selalu ada. Saya belum menemukan masyarakat yang tidak memiliki kebencian etnis dan ras. Jadi rasisme memang ada, ini adalah manifestasi dari kondisi manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Keinginan kita untuk menarik diri kepada kelompok kita, dan menjelek-jelekkan atau merendahkan kelompok lain. Ini adalah bagian dari kondisi manusia yang telah jatuh. Tetapi teori ras kritis membawa ini selangkah lebih maju, dan memandang rasisme melalui lensa ideologi Marxis. Apa yang mereka katakan adalah, dan itu didirikan oleh seorang profesor hukum tetap di Harvard, Profesor Derek Bell. Profesor hukum Afrika Amerika pertama di Harvard. Dan itu telah didorong oleh penulis lain seperti D'Angelo dan Ibram X. Kendi dan Ta-Nehisi Coates dan lain sebagainya. Tapi ada elemen kunci tertentu dari teori ras kritis. Yang pertama adalah, bahwa rasisme secara permanen mengakar di setiap struktur sosial di Amerika Serikat. Dan bahwa rasisme hadir dalam setiap interaksi sosial. Tugas Anda sebagai ahli teori ras kritis bukanlah mengatakan apakah ada rasisme atau tidak. Tugas Anda adalah mengartikulasikan bagaimana rasisme itu muncul dengan sendirinya. Jadi asumsinya, semuanya rasis. Sekarang tentu saja, jika saya mengatakan bahwa gereja ini rasis, lalu apakah saya berbicara tentang gereja atau bangunan? Jika saya mengatakan bahwa para anggotanya rasis, itu berarti kita membutuhkan jemaat untuk memiliki perubahan hati. Namun, jika Anda berbicara tentang rasisme sistemik, dan yang Anda maksudkan bukan hanya jemaat yang rasis, tetapi bangunan itu sendiri secara struktural adalah rasis. Oleh karena itu, seluruh strukturnya perlu dirobohkan. Tujuannya adalah untuk menghapuskan deklarasi hak-hak Bill of Rights dan konstitusi kita, dan menggantinya dengan sebuah negara adikuasa Marxis. Itu sebabnya kita memiliki sistemik, karena dengan begitu seluruh sistem harus diganti. Jadi keabadian rasisme adalah salah satu ajarannya, kulit putih sebagai properti. Argumen bahwa setiap orang kulit putih terlibat dalam rasisme karena kita memiliki kualitas alamiah yang dikenal sebagai kulit putih. Dan kemudian ada tandingan dan keyakinan lainnya. Ini menantang pengalaman orang Amerika Kaukasia yang didominasi kulit putih dan standar normatif mereka. Jadi, misalnya, tepat waktu, berkata jujur, bekerja untuk menafkahi keluarga Anda. Sekarang dipandang sebagai komponen dari apa yang digambarkan sebagai supremasi kulit putih. Sementara itu, teori ras kritis mendorong penceritaan oleh kaum minoritas yang tertindas untuk menantang supremasi kulit putih yang dianggap dominan. Ada juga penolakan terhadap liberalisme dan pencerahan. Jadi teori ras kritis menolak pengujian standar di sekolah, itu menolak gagasan meritokrasi. Ini menolak gagasan buta warna, misalnya, prosedur penerimaan untuk institusi atau pekerjaan. Ini menolak konsep kesetaraan di hadapan hukum atau kesempatan yang sama. Itu penting. Karena jika Anda percaya pada kesempatan yang sama, maka Anda harus menerima hasil yang tidak setara, bukan? Anda tidak dapat memiliki kesempatan yang sama dalam masyarakat, dan memiliki hasil yang sama. Jika Anda memiliki kesempatan yang sama, beberapa orang akan mengambil kesempatan yang sama dan menjadi pecandu alkohol atau pecandu narkoba. Dan mereka akan menghancurkan hidup mereka, dan beberapa orang bekerja keras dan maju dalam hidup. Jadi kesempatan yang sama bukanlah apa yang dicari oleh teori ras kritis. Melainkan kesetaraan, yang merupakan hasil yang sama adalah apa yang dicari, yang pada dasarnya adalah sistem komunis. Teori ras kritis menolak penalaran hukum, rasionalisme dan netralitas hukum tata negara. Hal ini juga mengajarkan apa yang dikenal sebagai hipotesis konversi kepentingan. Ini adalah ajaran yang sangat merusak. Apa yang dikatakannya adalah bahwa ketika orang kulit putih membantu orang kulit hitam, dan saya berbicara kasar di sini hari ini, tapi tolong maafkan saya. Ketika orang kulit putih membantu orang kulit hitam, mereka melakukannya hanya untuk mempertahankan supremasi kulit putih dan penindasan kulit putih terhadap kulit hitam. Itulah yang disebut dengan hipotesis konvergensi kepentingan, yang berarti kepentingan saya bertemu dengan kepentingan supremasi kulit putih. Sekarang, kesimpulan logis dari hal tersebut adalah bahwa orang kulit putih pada dasarnya adalah jahat. Dan Anda bisa memilih untuk melakukan pemisahan atau pemusnahan. Itulah kesimpulan logis dari hipotesis konvergensi kepentingan. Inilah sebabnya mengapa di beberapa perguruan tinggi sekarang kita melihat layanan kelulusan yang dipisahkan berdasarkan ras. Asrama-asrama yang dipisahkan berdasarkan ras, sekarang muncul kembali di Amerika yang merupakan hasil dari gerakan hak-hak sipil. Kita telah berubah menjadi budaya Marxisme yang mengatakan,
Bahwa satu kelompok etnis tidak bisa berada di tengah-tengah kelompok etnis lain, karena satu kelompok etnis menindas kelompok etnis lainnya secara sistemik. Tetapi ketika saya melihat sidang jemaat hari ini, dan saya melihat orang-orang dari setiap bangsa, suku, bahasa dan kaum, saya berkata puji Tuhan. Bahwa kerajaan Allah mengatakan bahwa kita dapat dan akan melampaui apa yang telah ditaburkan iblis di tengah-tengah kita untuk memecah belah kita. Kita bisa mencintai saudara laki-laki dan perempuan kita, karena hanya ada satu ras dan itu adalah ras manusia, kita bukanlah berbagai macam ras. Maka teori ras kritis juga menolak konsep kebenaran sebagai realitas objektif, sebagai produk filsafat barat. Ini menolak pernikahan heteroseksual dan mendukung pernikahan sesama jenis dan juga menolak konsep keluarga inti. Dan saya akan mengatakan bahwa untuk menanggapi hal tersebut, mungkin salah satu masalah terbesar yang kita hadapi di Amerika saat ini adalah masalah anak laki-laki yatim. Dan itu berlaku untuk semua kelompok etnis. Dan ketika kita melihat tingkat perceraian meningkat di setiap kelompok etnis, kita melihat meningkatnya jumlah anak laki-laki yatim. Dan anak laki-laki membutuhkan ayah. Anak laki-laki membutuhkan ayah untuk membimbing dan membina serta menumbuhkan mereka. Namun teori ras kritis menolak konsep kebutuhan akan seorang ayah. Dan berpendapat bahwa anak laki-laki harus dibesarkan oleh komunitas, dan lebih baik lagi oleh komunitas homoseksual. Jadi inilah yang kita lihat diajarkan di perguruan tinggi kita. Inilah yang terjadi di seluruh pemikiran para pemimpin barat saat ini. Mendorong, ini hanyalah salah satu aspek dari teori kritis, ada aspek-aspek lain, seperti yang disebutkan di sekolah Sabat, seperti teori gender kritis. Sekarang kabar baik dari kitab suci sebagai tanggapan terhadap hal ini jelas, kita semua diciptakan menurut gambar Allah. Semua orang adalah pembawa citra Allah. Maka ketika Allah berfirman kepada Kain, "Kain, di manakah saudaramu?" Dan Kain berkata, "Apakah aku penjaga saudara laki-lakiku?" Jawabannya adalah tidak, kamu adalah saudaranya. Kamu bukan hanya penjaganya, kamu adalah saudaranya, kamu memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga saudaramu. Terlepas dari siapa mereka, karena kita semua diciptakan menurut gambar Allah. Kita semua telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan di kaki Kalvari, terwakili semua cabang keluarga manusia. Dan mengapa saya mengatakan itu? Karena Nuh memiliki 3 orang putra, Sem, Ham, dan Yafet. Keluarga Ham diwakili oleh Simon dari Kirene, yang berasal dari Afrika Utara. Perwira itu berasal dari keturunan Yafet, yaitu orang Romawi. Dan pencuri di kayu salib, yang adalah orang Yahudi, mewakili keturunan Sem. Jadi di kaki salib, keturunan Sem, Ham dan Yafet, semuanya menemukan keselamatan mereka. Perwira, pencuri dan Simon dari Kirene. Semua bagian dari umat manusia, sama-sama sangat membutuhkan keselamatan Tuhan. Tidak ada satupun yang memiliki klaim sebelumnya atas keselamatan itu atau bertindak mendahului Tuhan. Dan Tuhan rindu untuk bertemu dengan orang-orang kudus di bumi yang berasal dari setiap bangsa, suku, bahasa dan kaum. Itulah sebabnya saya bersuka cita melihat jemaat yang berasal dari seluruh dunia. Seperti inilah seharusnya tubuh Kristus itu. Jadi kita dipanggil sebagai individu dalam kitab suci, untuk memeriksa diri kita sendiri. Dan bukannya ikut-ikutan dengan ideologi Marxis, kita sebenarnya dipanggil sebagai individu untuk meminta kepada Tuhan untuk memberi kita perubahan hati. Sehingga kita dapat melihat saudara-saudara kita dengan cara pandang yang baru. Dan kita berharap untuk mereka apa yang kita harapkan untuk diri kita sendiri, dan kita bekerja untuk mereka apa yang kita kerjakan untuk diri kita sendiri. Pemazmur mengatakannya seperti ini, "Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh." Jadi doa pertobatan dan meminta Tuhan untuk mengubah hati saya, adalah tanggapan orang Kristen terhadap ideologi-ideologi yang beredar di luar sana. Tuhan, saya tidak hanya akan menolak apa yang dikatakan oleh ideologi-ideologi ini. Karena mereka mendorong ateisme dan marxisme dan penghinaan terhadap kelompok-kelompok dalam masyarakat. Tuhan, tidak cukup hanya menolak hal-hal ini, saya perlu menjadi duta besar yang positif bagi kerajaan Allah. Dan saya membutuhkan perubahan hati itu. Jadi saya tidak hanya akan dikenal jika saya menolak ini dan saya menolak itu. Saya akan dikenal karena kehadiran roh Allah yang positif. Yang mengalir melalui saya, seperti aliran air yang memberi kehidupan dan kehadiran kasih agape Yesus Kristus. Dan itulah panggilan kita sebagai orang Kristen. Itu berarti berlutut dan berkata, "Tuhan, selidikilah aku dan lihatlah apakah ada jalan yang jahat di dalam diriku. Dan aku ingin Engkau mengubah hatiku, sehingga aku melihat pria atau wanita berikutnya di jalan, seperti Engkau melihat mereka." Namun saya tidak akan membahas hal ini secara mendetail. Tetapi di perguruan tinggi di seluruh barat, termasuk perguruan tinggi Advent, kita menyuntikkan racun ideologis ini ke dalam aliran darah. Itu akan menuntun pada generasi murtad, generasi Marxis dan ateis, generasi muda yang akan menolak Yesus Kristus.
Anda tidak dapat mengajarkan ideologi ateis, dan mengharapkan anak-anak dan remaja untuk tidak mengikuti konsekuensi logisnya. Saya tidak akan mengatakan lebih dari itu, tapi saya pikir kita tahu apa yang saya bicarakan. Setiap institusi saat ini sedang mengalami perang saudara internal. Apakah kita membela kitab suci? Atau apakah kita akan mengikuti ideologi terbaru? Setiap keluarga, setiap gereja, setiap denominasi, setiap departemen, setiap orang harus memilih di mana mereka berdiri. Jadi jika Anda dapat memasukkannya ke dalam tabel yang saya tampilkan sebelumnya. Jadi ideologi yang dominan adalah Marxisme, itu budaya Marxisme. Sumbernya dulu adalah Marx dan setan. Itu sama. Di sana ruang lingkup ambisinya, yaitu revolusi global dalam berbagai golongan. Sekarang ini adalah pawai panjang untuk melenyapkan dasar-dasar Yahudi Kristen di Barat dan memaksakan ateis dan ateisme serta Marxisme kepada kita. Sifat kesenjangan sosial, dulunya berhubungan dengan golongan di bawah pemerintahan Stalin dan Lenin. Sekarang ini adalah ras, jika Anda melihat teori ras, ini adalah gender, jika Anda melihat teori gender kritis, ini adalah seksualitas dan orientasi. Jika Anda melihat studi LGBTQ, baiklah, ada banyak perbedaan yang diterapkan kepada kita sekarang. Namun secara khusus dalam teori ras kritis, kelompok yang dijelek-jelekkan telah berpindah dari orang kulaks, sekarang menjadi orang kulit putih. Jadi, bisa saja orang kulaks menjadi hetero, atau orang kulaks menjadi orang yang berada dalam pernikahan heteroseksual, misalnya. Ini adalah kelompok-kelompok baru yang dijelekkan. Mereka yang merupakan penganiayanya, zaman ini kita tidak lagi memiliki Komsomol atau Partai Komunis Soviet. Tetapi kita sekarang, dalam hal teori ras kritis, kita memiliki mereka yang menyebut diri mereka anti-rasis. Yang berarti menutup kesaksian Injil di kampus Anda atau dalam bisnis Anda atau dalam masyarakat Anda, itulah dampak praktis dari ini. Dan hasilnya, dulu hanya jutaan orang mati. Sekarang, dengan budaya Marxisme yang baru, kita telah membatalkan budaya, dan penghancuran kehidupan profesional, pribadi, sosial, dan keuangan Anda. Ini sangat nyata. Dan ada orang-orang dalam jemaat ini saat ini yang mengetahui harga yang harus dibayar untuk membela apa yang Anda percayai. Bahkan di lembaga-lembaga yang mengatasnamakan nama Advent. Kita masih memiliki budaya pembatalan yang masih ada dan bertahan hingga saat ini, dan hal ini seharusnya tidak boleh terjadi. Sebaliknya, kita harus memelihara dan mendorong serta memperjuangkan mereka yang membela apa yang benar. Bukannya menjelekkan mereka dan menutupnya, karena mereka berani menantang ideologi ateis yang beredar di sekeliling kita. Jadi kemudian kita masuk ke bagian esok. Saya berusaha lebih cepat karena waktu bergerak lebih awal di sini hari ini. Tetapi apa yang akan terjadi di hari esok? Nah, perpecahan yang sama di sepanjang garis ideologis sedang menghampiri kita. Sekarang, kabar buruknya adalah bahwa sebelum Yesus datang lagi, akan ada masa kesusahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, Daniel 12 ayat 1 dan 2. Kabar buruknya adalah akan ada penganiayaan terhadap orang-orang kudus Allah sebelum Yesus datang lagi, kita tidak bisa mengubah itu. Jadi, kita tidak bisa memilih untuk menjadi pengamat dalam pertempuran ini. Tetapi ketika Tuhan memanggil Yeremia ke dalam pelayanan kenabian, dia berkata, ya, pertempuran akan berlangsung sengit. Tetapi dia berkata 3 kali kepada Yeremia, tetapi aku akan menyertai engkau dalam pertempuran itu. Dan kita perlu mengingat bahwa ketika Yesus berkata, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu berarti bahkan pada masa-masa kesusahan yang terakhir, masa-masa terakhir dari perpecahan ideologi. Kita memiliki kepastian bahwa Yesus Kristus, Panglima Bala Tentara Surga, bersama orang-orang kudusnya yang setia. Lalu, seperti apa gambaran perpecahan di akhir zaman itu? Nah, kita sudah tidak asing lagi dengan ayat-ayat dari kitab Wahyu ini. Maka marahlah naga itu, yaitu setan, kepada perempuan itu, yaitu gereja yang murni. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Seperti yang tertulis di belakang saya, di belakang gereja kita di sini. Jadi setan sedang berperang melawan anak-anak Allah yang setia, sampai akhir zaman. Jika Anda percaya bahwa hanya karena Anda seorang Kristen yang dilahirkan kembali, Anda entah bagaimana kebal terhadap serangan setan, pikirkan kembali. Anda adalah objek dari serangan iblis. Saya baru saja membaca pagi ini dalam kitab Ayub, di mana setan berjalan ke sana kemari di bumi seolah-olah itu adalah wilayah kekuasaannya. Dan Yesus berkata bahwa setan adalah penguasa dunia ini. Seperti yang mungkin Anda katakan, kekuatan globalis dunia kita pada akhirnya berada di bawah kendali setan. Mereka tidak memiliki kepentingan terbaik Anda, tetapi ketika iblis berjalan mondar-mandir di bumi, Tuhan berkata kepada iblis 2 kali. Dia mengatakan, saya tahu kamu berjalan mondar-mandir di atas bumi seolah-olah itu milikmu sendiri, tapi dia berkata, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? 1 orang pria yang setia di planet bumi, 1 orang wanita yang setia, adalah teguran keras bagi iblis dan klaim kedaulatannya atas planet bumi. Dan orang tersebut bisa saja adalah Anda. Dan hidup Anda dan hidup saya seperti dimainkan di hadapan dunia yang sedang menonton. Alam semesta yang sedang menonton, dan para malaikat Tuhan dan para malaikat setan. Hidup kita dijalani di atas bidang yang jauh lebih luas, daripada apapun yang bisa kita bayangkan.
Tuhan mungkin berkata bahkan saat ini di dalam sidang surgawi, "Sudahkah engkau mempertimbangkan saudariku yang tinggal di Brian Springs dan kesetiaannya kepadaku? Tidak, setan, engkau tidak memiliki planet bumi, karena ada saudara di bawah sana yang hatinya benar." Hidup Anda memiliki signifikansi secara keseluruhan. Keputusan yang Anda buat akan bergema hingga keabadian dan ke seluruh alam semesta yang diciptakan. Jadi setan sedang berperang dengan wanita itu, gereja Tuhan yang murni. Ini adalah ayat yang panjang di sini, Wahyu 13 ayat 1-4, yang sepanjang sejarah Protestan telah diidentifikasi sebagai kepausan. Dan kita tidak akan membahas semua alasan mengapa kaum Protestan mengidentifikasikan hal ini sebagai masalah kepausan. Tetapi entah Anda seorang Baptis atau Lutheran atau Metodis atau Episkopal atau bahkan gereja Inggris, Anda akan menyadari, setidaknya secara teoritis, bahwa ayat-ayat ini merujuk pada kepausan yang menginjak-injak hati nurani. Dan seperti yang kita lihat di sini, ayat tersebut memberikan petunjuk bahwa seluruh dunia mengikuti binatang itu, di sana di bagian bawah. Kemudian dikatakan, mereka menyembah naga itu, dan kemudian mereka menyembah binatang itu. Jadi, respons bumi terhadap kekuatan-kekuatan jahat ini, ada setan dan kepausan yang bertindak di bawah ilham setan, adalah penyembahan palsu. Jadi kita memiliki petunjuk bahwa pertempuran terakhir tidak akan terjadi karena masalah rasial, tidak akan terjadi karena masalah kesadaran golongan. Itu tidak akan terjadi karena orientasi seksual atau identitas gender, seperti yang kita hadapi saat ini, melainkan karena masalah ibadah. Dan dalam pandemi akhir-akhir ini, kita semua harus bertanya pada diri sendiri, siapa yang kita percayai? Jadi Anda mungkin bertanya pada diri sendiri, apakah orang ini pernah menyakiti saya di masa lalu? Jika ya, saya mungkin tidak akan mempercayai mereka hari ini. Apakah orang atau institusi ini pernah berbohong kepada saya di masa lalu? Jika ya, saya mungkin tidak akan mempercayai mereka hari ini. Apakah orang ini akan dipecat karena mengatakan hal lain selain apa yang mereka katakan saat ini? Jika ya, maka saya mungkin tidak akan mendengarkan mereka. Satu-satunya pribadi yang memenuhi semua ujian itu dengan cara yang positif, adalah Yesus Kristus. Dan oleh karena itu, untuk mengasihi kebenaran, yaitu untuk mengasihi Yesus Kristus sendiri sebagai kebenaran tentang Tuhan dan kebenaran Tuhan. Begitu penting bagi kita ketika kita memasuki hari-hari terakhir ini. Jadi kita memiliki di sini binatang pertama dari Wahyu 13, dan kemudian binatang kedua dari Wahyu 13. Dan saya tahu ini adalah ayat yang mengerikan, dalam slide dengan semua ayat di atas sana, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi saya akan sekali lagi mempertanyakan, dan menyebabkan mereka yang tidak mau apa? Apa kata kerjanya di sini? Menyembah. Yang tidak menyembah patung binatang, akan dibunuh. Jadi, di akhir zaman, garis pemisah dalam kemanusiaan bukanlah ras atau etnis atau jenis kelamin atau gender atau ekonomi atau politik. Melainkan masalah ibadah. Siapa otoritas tertinggi dalam hidup Anda? Dan di masa pandemi, kita semua harus bertanya pada diri sendiri, siapa otoritas tertinggi dalam hidup saya? Apakah itu Fauci? Atau apakah itu roh kebenaran? Hal-hal itu tidak bersesuaian. Roh Kudus. Apakah kebohongan dari media yang dominan? Para politisi yang berbohong, Anda tahu ketika seorang politisi berbohong karena bibirnya bergerak, apakah politisi kita? Atau ketika Roh Kudus berbicara kepada saya melalui suara lembut tenang saat saya membaca kitab suci? Dan saya bertanya pada diri sendiri, Bapa Surgawi, apa yang Engkau ingin saya lakukan hari ini? Siapa yang akan kita dengarkan? Di masa pandemi, mereka yang tidak memiliki harapan akan kehidupan kekal, takut akan kemungkinan kehilangan kehidupan duniawi ini. Dan mereka yang memiliki jaminan hidup kekal, ya bahkan jika saya mati, itu hanya sekejap saja sebelum kekekalan. Hal ini secara dramatis mengubah perspektif Anda tentang bagaimana kita merespons, tidak hanya terhadap pandemi, tetapi juga pergolakan di dataran, dan badai di laut, serta kecelakaan di jalan raya dan yang lainnya. Hidup ini hanya sekejap, karena Yesus akan datang lagi. Oleh karena itu, saya tidak akan terlalu khawatir tentang apa yang terjadi di dunia ini. Yang penting adalah apakah nama saya ada dalam kitab kehidupan anak domba, bukan apakah saya mendukung ideologi politik dominan saat ini. Jadi bagaimana hal terakhir ini akan terjadi? Nah, jadi kita memiliki di sini deskripsi sekali lagi, kedua kelompok, naga itu marah pada wanita itu, pergi untuk berperang melawan anak-anaknya yang lain. Mereka yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Wahyu 12 ayat 17, ayat Advent atau ayat Alkitab yang terkenal. Wahyu 14 ayat 12 menggambarkan orang-orang kudus itu. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus, yang menuruti perintah Allah dan iman Yesus. Dan saya ingin berada di antara kelompok itu, dan saya dapat memilih untuk berada di antara kelompok itu. Dan setiap hari saya dapat bertumbuh dalam keyakinan saya bahwa saya berada dalam kelompok tersebut. Dengan cara saya memelihara hati nurani saya dan cara saya hidup selaras dengan kehendak Tuhan yang diwahyukan. Sederhananya, saya akan menjaga peluru saya tetap kering untuk krisis terakhir. Berarti ketika Anda sampai pada krisis terakhir, senjata Anda mungkin akan berkarat. Saya mendengarnya pagi ini dari orang lain, itu ide yang cukup bagus, benar? Kita menyimpan peluru kita untuk krisis terakhir, ya, ketika krisis terakhir datang, senjata Anda membutuhkan perbaikan, itu tidak akan berfungsi.
Saya tidak berbicara tentang senjata literal di sini, Anda mengerti. Jadi sebelum Yesus datang kembali, akan ada penampakan setan. Kita membaca tentang hal ini dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9. Nah, dalam Kisah Para Rasul pasal 2 pada hari Pentakosta, inilah yang Petrus katakan. Dia mengatakan, Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Begitulah pelayanan Yesus dijelaskan pada Pentakosta, dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Dan 2 Tesalonika pasal 2, di mana Rasul Paulus berbicara tentang yang melanggar hukum dan manusia durhaka. Dan pada akhirnya berbicara tentang penampakan setan, dikatakan, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Sekarang, 3 kata yang digunakan, kuasa, tanda dan keajaiban, sama seperti yang digunakan untuk menggambarkan pelayanan Yesus. Namun, tipuan terakhir ini adalah tipuan kebohongan. Yang berarti bahwa penampakan setan sebelum Yesus datang lagi, diperhitungkan untuk menipu seluruh dunia dan bahkan umat pilihan Allah. Jadi ketika Yesus berkata, jika mereka berkata bahwa Mesias telah datang dan ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke sana. Jika mereka berkata bahwa Mesias telah datang dan dia ada di dalam ruangan, jangan pergi ke sana. Dia berkata, ketika anak manusia datang, itu akan seperti kilat yang turun dari surga, dan terlihat dari timur ke barat, dan saya berpikir, apa artinya itu? Ini berarti bahwa tak seorang pun di seluruh dunia, apapun bahasa yang Anda gunakan, semua orang mengenali petir saat melihatnya. Anda tidak dapat melihat kilat dan berpikir, oh, itu hanya beberapa kembang api yang meledak. Semua orang di planet bumi mengenali petir ketika mereka melihatnya. Jadi, ketika Yesus berkata bahwa ketika anak manusia datang, dia akan datang bagaikan kilat yang menyambar dari timur ke barat. Itu berarti semua orang akan mengerti pada saat itu bahwa ini benar-benar anak Allah yang datang untuk menjemput miliknya. Tetapi sampai saat itu, setan akan muncul, dia akan menyatakan dirinya sebagai penampakan Yesus. Orang-orang Muslim, Kristen dan Yahudi, semuanya mengharapkan sosok yang sangat mesianik untuk datang kembali. Kita sangat rentan terhadap penipuan kecuali kita mengasihi dan mengetahui kebenaran. Itulah sebabnya di gereja kita di sini, kita membaca Alkitab setiap hari. Menjaganya di dalam hati Anda, mengokohkannya di dalam hati Anda adalah penting. Karena akan datang suatu hari, ketika Anda akan dihadapkan ke hadapan mahkamah agama dan diminta untuk mempertanggungjawabkan iman Anda. Dan seperti yang kita lihat di pandemi, seluruh hierarki denominasi kita tidak akan ada gunanya sama sekali pada saat itu. Ini hanya antara Anda dan Bapa Surgawimu, yang membela apa yang Anda yakini melalui kuasa Roh Kudus. Itulah sebabnya iman Anda harus milik Anda sendiri. Itu tidak bisa milik orang tuamu, itu tidak bisa milik pasanganmu, itu harus menjadi milik Anda sendiri. Dan itu menjadi milik Anda dengan menginvestasikan waktu dan kesungguhan di dalamnya. Jadi apa yang akan terjadi ketika setan datang lagi? Nah, kutipan terkenal di sini dari buku Kemenangan Akhir. Setan sendiri tampak dengan tabiat seorang malaikat terang. Melalui agen-agen spiritisme, diadakanlah mukjizat-mukjizat, orang yang sakit disembuhkan, dan banyak keajaiban yang tidak bisa disangkal akan diadakan. Dan sementara roh-roh mengaku percaya kepada Alkitab dan menunjukkan penghormatan kepada institusi gereja, pekerjaan mereka akan diterima sebagai penyataan kuasa ilahi. Selanjutnya, melalui spiritisme, setan tampak seperti pemberi berkat kepada umat manusia, menyembuhkan penyakit manusia, dan mengaku akan memberikan suatu sistem kepercayaan agama yang baru dan yang lebih tinggi. Tetapi pada waktu yang sama ia bertindak sebagai perusak. Sementara ia tampak kepada anak-anak manusia sebagai seorang tabib besar yang dapat menyembuhkan semua penyakit mereka. Ia akan mendatangkan penyakit dan bencana, hingga kota-kota yang padat penduduknya menjadi hancur dan sepi. Bahkan sekarang pun ia bekerja dalam kecelakaan dan bencana baik di darat maupun di laut, dalam musibah kebakaran besar, dalam topan yang dahsyat, dan badai yang ganas, angin ribut, banjir, angin puyuh, gelombang pasang, gempa bumi, di berbagai tempat dan dalam ribuan bentuk. Setan menjalankan kuasanya. Ia menyapu bersih tuayan yang sudah masak, sehingga kelaparan dan kesusahan pun menyusul. Ia mencemari udara sehingga ribuan orang binasa karena wabah. Bencana-bencana ini akan semakin sering terjadi dan semakin berat. Kehancuran akan terjadi baik bagi manusia maupun binatang. Jadi seluruh dunia alam terlibat. Kemudian penipu besar itu akan meyakinkan manusia bahwa mereka yang melayani Allah lah yang menjadi penyebab semua bencana itu. Golongan yang telah membangkitkan murka surga akan menuduhkan semua kesusahan mereka itu kepada mereka yang penurutannya kepada perintah-perintah Allah. Merupakan teguran abadi kepada para pelanggar. Akan dinyatakan bahwa manusia sedang menentang Allah oleh pelanggaran Sabat hari Minggu. Di mana dosa ini telah mendatangkan bencana yang tidak akan berhenti sampai pemeliharaan hari Minggu telah dipaksakan dengan tegas. Dan bahwa mereka yang menyatakan tuntutan hukum yang keempat itu, dengan demikian merusakkan penghormatan kepada hari Minggu, adalah perusuh-perusuh manusia yang mencegah pemulihan perkenanan ilahi dan kemakmuran duniawi. Jadi dalam hayalan terakhir sebelum Yesus menampakkan diri, setan akan menampakkan diri kepada umat manusia sebagai malaikat kehidupan.
Dan mereka yang setia pada semua perintah Yesus, bukan hanya beberapa dari mereka, tetapi pada semua perintah Yesus, hukum moral, kitab suci, akan ditekan, seperti dalam 3 tahun terakhir, untuk melanggar hati nurani mereka dan menganut penyembahan palsu. Semuanya demi kebaikan yang lebih besar, untuk melayani rumah planet kita bersama, dan untuk mencegah bencana lingkungan. Dan jika Anda tidak berpikir itulah yang akan terjadi, lihatlah berita di sekitar Anda. Dorongan untuk melakukan lockdown iklim semakin menguat. Secara kebetulan, peraturan ini akan diberlakukan pada hari tertentu dalam seminggu. Dan peraturan ini akan ditegakkan, pertama-tama dengan alasan lingkungan, dan kemudian dengan alasan moral. Jadi bagaimana kita memahami tabel yang telah disusun di sini? Anda dapat mendownloadnya dari internet. Jadi ideologi yang dominan ternyata adalah budaya Marxisme globalis, ini mempengaruhi elit global kita di seluruh dunia. Sumber ideologi dominan itu, pada akhirnya, adalah setan yang bertindak melalui agen manusia, melalui Marx, atau melalui kepausan, antikristus. Cakupan ambisinya tidak lagi hanya revolusi global di sepanjang aliran golongan, atau menghapuskan dasar-dasar Kristen Yahudi di Barat. Tetapi juga kemurtadan global dan pemberontakan terhadap Tuhan. Kali ini, garis pemisah tidak akan terkait dengan ekonomi atau golongan, juga tidak akan terkait dengan ras, seksual, atau apapun. Tetapi lebih kepada persoalan tentang ibadah yang benar. Siapa otoritas tertinggi dalam hidup Anda? Tuhan berkata, ingatlah hari Sabat, manusia berkata, beribadahlah di hari lain. Firman siapa yang akan Anda dengarkan? Kelompok yang dijelek-jelekkan akan menjadi sisa-sisa umat Allah yang setia, Wahyu 12 ayat 7, orang yang menerima meterai Allah di dahi mereka. Para penganiaya adalah mereka yang menerima tanda binatang itu. Entah mereka menerimanya di dahi mereka, yang berarti mereka diyakinkan akan hal itu, dan mereka melakukannya atas kehendak bebas mereka sendiri. Atau mereka akan menerima tanda binatang di tangan mereka, yang berarti mereka telah tunduk pada mandat di akhir zaman. Dan hasilnya? Hasilnya adalah pengecualian ekonomi, tidak dapat membeli dan menjual seperti dalam Wahyu 13. Dan pada akhirnya hukuman mati bagi orang benar sebelum haleluya. Tuhan campur tangan dengan penghancuran orang fasik dan kehidupan kekal bagi orang benar. Amin dan amin. Anda dapat memilih siapa yang akan Anda ikuti. Apakah Anda mengikuti pihak berwenang yang sanksi terbesarnya adalah mengambil nyawa? Atau akankah Anda mengikuti dia yang memiliki kemampuan untuk memberi kehidupan dan memberikan hidup yang kekal? Ini adalah pilihan yang sangat sederhana dalam pikiran saya. Jadi waktu kita sudah habis di sini. Saya ingin beralih ke kesimpulan kita di sini. Sebelum dunia ini ada perang ideologis di surga, di mana sifat kebenaran dan karakter Tuhan dipertaruhkan. Setan diusir dari surga ke planet bumi, di mana perang ideologis itu berlanjut hingga hari ini. Hari yang lampau, di Uni Soviet, kebenaran ditekan. Saat ini, dalam berbagai teori kritis seperti teori gender kritis dan sebagainya, kebenaran disangkal dan diselewengkan begitu saja. Dan kita dipaksa atau diharuskan untuk menerima kebohongan di dalam masyarakat kita. Dan di hari yang akan datang, dalam krisis terakhir, sekali lagi, kebenaran akan dipertaruhkan. Dan Anda harus memilih di mana Anda berdiri. Saya ingin mendorong Anda hari ini untuk memilih di mana Anda berdiri. Karena begitu banyak orang yang sekarat tiba-tiba dan mati secara tak terduga. Anda perlu tahu di mana Anda berdiri hari ini. Rasul Yohanes menulis dalam 1 Yohanes 5, ia berkata, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu tahu, bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Untuk mendapatkan jaminan hidup kekal, tidak tergantung pada golongan yang Anda ikuti. Tidak masalah apakah Anda divaksin atau tidak, itu tidak relevan dengan hidup kekal Anda. Yang penting adalah apakah Anda berada dalam hubungan yang menyelamatkan dengan Tuhan Yesus Kristus, dan itu adalah hubungan Anda. Karena itulah yang akan membuat Anda bertahan hingga akhir yang lebih baik. Anda memiliki pilihan untuk dibuat hari ini. Pada akhir zaman, ada dua kelompok, yang jahat dan yang benar. Pada akhir zaman, kejahatan akan menerima sepenuhnya dari berkembangnya kejahatan. Kejahatan akan semakin jahat. Pria dan wanita akan melakukan lebih banyak hal yang tak terkatakan satu sama lain. Kita menyaksikan dalam masyarakat kita, normalisasi pedofilia yang terus berlanjut, seiring dengan revolusi seksual yang terus berjalan. Jika Anda tidak menyadarinya, buka mata Anda dan lihat saja sekeliling Anda. Kesinilah arahnya, keterlibatan anak-anak kita dalam aktivitas seksual menjadi norma sosial yang baru. Jadi kita akan melihat arus kejahatan, tetapi sebelum Yesus datang kembali. Mereka yang benar, mereka memiliki perwujudan penuh dari karakter Tuhan dalam hidup mereka. Jadi Anda memiliki panen yang tepat, gandum matang atau anggur matang dari kitab Wahyu. Dan Anda bisa memilih hari ini dengan apa yang Anda masukkan ke dalam pikiran Anda, apakah Anda sedang menuju ke arah gandum yang matang? Atau Anda sedang menuju ke bawah menuju buah anggur yang matang? Anggur yang matang. Jadi, ada bunga kebenaran Tuhan dan ada bunga kejahatan iblis di akhir zaman. Anda dapat memilih untuk menerima tanda binatang ketika dipaksakan, dan itu akan dipaksakan. Kita telah melihat dalam 3 tahun terakhir, seberapa cepat mandat muncul hanya dalam semalam. Meskipun tidak konstitusional, peraturan tersebut diberlakukan dalam semalam. Atau Anda dapat memilih untuk menerima meterai Allah di dahi Anda. Dan meminta hari ini agar Roh Kudus memeteraikan Anda.
dan menjaga Anda hingga hari yang mulia itu. Anda dapat memilih hari ini, entah Anda terlibat dalam penyembahan palsu. Entah Anda terlibat dalam penyembahan palsu terhadap ilah-ilah dunia ini, yang banyak di antaranya. Atau Anda dapat memilih untuk mengikuti penyembahan yang benar, dan menyingkirkan ilah-ilah dunia ini. Dan ketika Anda melewati pandemi, Anda bisa bertanya pada diri sendiri, Tuhan mana yang memegang saya? Karir saya? Pekerjaan saya? Hipotek saya? Keuangan saya? Tepuk tangan dari orang lain? Rasa hormat dari orang? Apakah itu para Tuhan yang menahan saya? Atau apakah saya bertindak sebagai makhluk bermoral sesuai dengan hati nurani saya? Kita semua dapat merenungkannya hari ini, tidak peduli keputusan apa yang kita buat dalam pandemi pada tahap ini, tetapi sekarang kita dapat melihat ke belakang. Dan berkata, Tuhan, Engkau telah memberi kami kesempatan untuk menyadari, betapa aku bersekutu dengan para dewa di dunia ini. Dan apakah saya perlu melepaskan diri dari dewa-dewa dunia ini? Entah Anda bisa bergabung dalam kebangkitan orang jahat, atau kebangkitan orang benar. Entah Anda bisa mengikuti binatang pertama dalam kitab Wahyu, yaitu kepausan, yang pada akhirnya dikendalikan oleh iblis. Atau Anda bisa mengikuti anak domba kemanapun ia pergi. Anda dapat memiliki hati nurani yang ciut, atau Anda dapat memupuk hati nurani yang peka mulai hari ini. Anda dapat hidup dengan kebohongan yang dipaksakan pada kita hari ini, atau Anda dapat membela kebenaran dan berbicara untuk kebenaran. Dan ini sangat penting, karena ketika Anda berbicara untuk kebenaran, orang lain mendapatkan keberanian dari Anda untuk berdiri. Tidak hanya cukup untuk mempercayai sesuatu, berbicaralah. Karena ketika Anda membicarakannya, orang lain mendapat keberanian untuk berbicara untuk diri mereka sendiri. Dan oleh karena itu kebenaran dapat didengar. Dan pada anak-anak kecil yang duduk di tengah kita saat ini, bagaimana mereka akan pernah tahu apa kehendak Allah yang diwahyukan? Jika kita sebagai orang dewasa terlalu takut untuk mengatakan apa kehendak Tuhan yang diwahyukan, maka, generasi-generasi dibesarkan tanpa mengenal firman Tuhan, dan mereka hidup dalam kebingungan moral seperti orang Niniwe. Mereka tidak tahu mana tangan kanan dan tangan kiri, karena orang-orang Kristen yang baik hanya ingin bersikap sopan. Dan ingin bergaul supaya mereka bisa bergaul, tidak lagi memiliki keberanian moral untuk mengatakan demikianlah firman Tuhan. Anda dapat memilih untuk hidup dengan kebohongan atau Anda dapat membela kebenaran. Anda dapat mencari kemudahan dan kenyamanan sementara. Atau Anda dapat mengejar kota yang arsitek dan pembangunnya adalah Allah. Dan jika Anda mencari kemudahan duniawi, Anda akan kehilangan segalanya. Tetapi jika Anda menyimpan harta di surga, maka ketika Yesus datang kembali, Anda menerima rumah surgawi yang tidak akan pernah lenyap. Itu pilihan Anda. Apa yang akan Anda pilih? Salah satu lagu him favorit saya adalah Once to Every Man and Nation. Kita tidak akan menyanyikannya di sini hari ini. Tapi saya ingin membaca beberapa kata-katanya di sini. Sekali untuk setiap orang dan bangsa, tiba saatnya untuk memutuskan. Dalam pertarungan antara kebenaran dan kepalsuan, untuk sisi yang baik atau jahat. Suatu tujuan besar, Mesias baru dari Tuhan, menawarkan setiap mekar atau hawar. Dan pilihan itu berlangsung selamanya di antara kegelapan dan cahaya itu. Maka berpihak pada kebenaran adalah hal yang mulia, ketika kita berbagi kerak celaka. Agar perjuangannya membawa kemasyhuran dan keuntungan, dan adalah makmur untuk menjadi adil. Maka orang yang berani memilih, sementara si pengecut menyingkir. Sampai orang banyak melakukan kebajikan, dari iman yang telah mereka tolak. Dengan cahaya para martir yang menyala-nyala, Kristus, kakimu yang berdarah kami telusuri. Bekerja keras di Kalvari baru yang pernah ada, dengan salib yang tidak akan pernah berubah. Kesempatan-kesempatan baru mengajarkan tugas-tugas baru, waktu membuat kebaikan kuno menjadi kasar. Mereka harus terus maju dan terus maju, yang mau mengikuti kebenaran. Meskipun penyebab kejahatan berhasil, namun hanya kebenaranlah yang kuat. Meskipun bagiannya menjadi perancah, dan di atas tahta menjadi salah. Namun perancah itu mengayunkan masa depan, dan di balik keremangan yang tidak diketahui. Berdirilah Allah di dalam bayang-bayang, terus menjaga umatnya sendiri. Ini adalah lagu yang indah. Sekali untuk setiap orang dan bangsa, itu bukan keputusan yang harus dibuat hari esok. Ini adalah keputusan yang harus dibuat hari ini. Hari ini adalah waktunya untuk membuat perjanjian dengan Tuhan dan berkata, Tuhan, saya ingin nama saya ada di dalam kitab kehidupan anak domba. Saya akan mengikuti sang pemberi kehidupan, tidak peduli apapun yang dikatakan oleh para pencabut nyawa tentang saya atau yang dikatakan kepada saya. Saya ingin rumah di surga, daripada kondominium pinggiran kota di Amerika Serikat. Karena suatu hari nanti itu akan terbakar, tapi saya ingin jalanan yang terbuat dari emas. Saya akan membela kebenaran apapun yang terjadi. Saya akan berbicara untuk kebenaran apapun yang terjadi. Saya akan dikenal sebagai orang yang unik, yang tidak mengikuti ilah-ilah dunia ini. Karena saya mengikuti satu-satunya Tuhan yang hidup, Yesus Kristus. Sekali untuk setiap orang dan bangsa, saatnya untuk memilih hari ini. Yosua berkata pada bangsa Israel dalam Yosua 24, dia berkata, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kesaksian saya selama setahun terakhir adalah, bahwa ketika Anda membela kebenaran,
Anda mendapatkan banyak teman, Anda juga kehilangan banyak teman. Tetapi Anda bisa tidur di malam hari dengan hati nurani yang damai. Dan Anda dapat membaca firman Tuhan setiap hari, dan mengetahui bahwa Tuhan sedang berbicara kepada Anda. Dan kamu tidak ingin Bapa Surgawi memandang rendah dirimu dan berkata, itu anakku? Engkau ingin Bapa Surgawi melihat Anda dan berkata, itu anakku. Anda ingin Tuhan berkata kepada iblis, sudahkah kamu memperhatikan hambaku John atau Jen, dan bagaimana mereka menjalani kehidupan yang benar? Anda ingin hidup Anda menjadi kesaksian bagi alam semesta, tentang kuasa anugerah Allah yang mengubahkan, dan kebaikan dari keselamatan Tuhan. Jadi saya mengundang Anda hari ini, jika Anda ingin mengambil keputusan bagi Yesus Kristus. Berdirilah bersama saya di sini hari ini dan katakan, Tuhan, saya ingin berdiri untuk kebenaran, apapun yang terjadi. Meskipun kesalahan sedang berkuasa, sekalipun peranca menggoyahkan masa depan, sekalipun di tengah-tengah kita ada saudara-saudari yang terhilang. Namun Tuhan berdiri di dalam bayang-bayang, mengawasi umatnya sendiri. Mari kita tundukkan kepala kita sebelum kita menyanyikan lagu penutup dan kita akan berdoa penyucian. Bapa Surgawi yang terkasih, pada hari Sabat ini, kami berdiri denganmu mungkin dengan lutut tertekuk. Meminta pengampunan kepadamu untuk masa lalu kami. Memohon kasih karunia-Mu untuk saat ini. Dan memohon agar Engkau memenuhi kami dengan roh-Mu untuk masa depan kami. Kiranya kami dikenal, bukan sebagai orang Amerika atau Inggris atau dari manapun kami berasal. Tetapi kiranya kami dikenal sebagai umat Allah, mulai hari ini dan sepanjang masa. Bimbinglah kami, hai Engkau Yehova yang agung. Kiranya kami bersinar untuk-Mu, meskipun terang menjadi gelap, meskipun kegelapan mengelilingi kami. Saya berdoa ya Tuhan, agar apapun yang akan terjadi pada kami, orang-orang akan menyadari bahwa para anggota jemaat dan mereka yang menonton secara online, mereka adalah para pengikut dan telah menghabiskan waktu bersama dengan Raja di atas segala Raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan yang akan datang. Terima kasih Bapa karena telah mendengar doa kami, dalam nama Yesus kami meminta. Amin.